Halo, hari ini saya akan membacakan rangkuman pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ketujuh tentang hukum media. Pertemuan pertama membahas kesepakatan tentang kontrak kuliah yang bertujuan untuk mengoptimalkan pembelajaran hukum media, serta pada pertemuan pertama diberikan tugas untuk membuat vlog tentang yang pertama sejarah Totok Kerot, yang kedua sejarah Dewi Kili Suci, yang ketiga sejarah Gunung Kelo dan Kawah, yang keempat mencium ibu. Pertemuan kedua, arti hukum menurut saya peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia dan bersifat memaksa dan ada sanksinya. Unsur-unsur hukum yaitu yang pertama peraturan mengenai suatu tingkah laku atau perilaku manusia yang ada dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua, peraturan tersebut diadakan oleh segala badan-badan resmi yang berwajib. Yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Yang keempat, sanksi terhadap para pelanggaran peraturan tersebut secara tegas. Ciri-ciri hukum yaitu adanya perintah dan atau larangan, dan perintah dan atau larangan tersebut mesti dipatuhi dan ditaati oleh setiap orang. Sifat-sifat hukum ini yaitu mengatur dan memaksa. Jenis-jenis hukum yaitu yang pertama hukum material, yang kedua hukum publik, yang ketiga hukum perdata, yang keempat hukum formal, yang kelima hukum pidana, yang keenam hukum tata negara. Tujuan hukum ada tiga, yang pertama keadilan, yang kedua kemanfaatan, dan yang ketiga kepastian. Pertemuan ketiga, pengertian media massa, sarana untuk menyampaikan pesan atau pernyataan atau informasi yang bersifat umum kepada sejumlah orang yang jumlahnya relatif besar, tinggalnya tersebar, heterogen, anonim, tidak terlembagakan. Perhatiannya terpusat pada isi pesan yang sama, yaitu pesan dari media massa yang sama dan tidak dapat memberikan arus balik secara langsung pada saat itu. Jenis media massa ada dua, yaitu media massa yang diterbitkan atau disiarkan tidak periodik. Yang kedua, media massa yang diterbitkan atau disiarkan secara periodik. Pengertian pers, menurut Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memiliki, memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, gambar, dan suara, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media elektronik, media cetak, dan segala jenis saluran yang tersedia. Pertemuan keempat yaitu pengaturan pers atau media, bahwa media atau pers sangat berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan antara media, kepentingan umum, dan kepentingan privat perusahaan menjadi dasar inti dari hukum media. Reformasi hukum pers di Indonesia. Alasan atau dasar pertimbangan dilakukannya reformasi hukum pers yaitu kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, serta kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi. Pers juga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum serta bebas dalam campur tangan dan paksaan dari manapun. Pers berperan ikut menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, dan juga undang-undang pers lama sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Pertemuan kelima yaitu sejarah media massa. Media massa yang pertama kali lahir adalah media cetak. Hal ini sesuai dengan perkembangan teknologi, di mana teknologi percetakan lebih dulu lahir dibandingkan dengan teknologi komunikasi dan teknologi penyiaran. Perkembangan hukum media cetak dan elektronik. Hukum pers yang berkembang di Indonesia dari masa Hindia Belanda
sampai masa reformasi adalah hukum pers media cetak. Ada beberapa penyebab mengapa terjadi ketimpangan atau ketertinggalan dunia penyiaran dibandingkan dengan dunia jurnalistik cetak, yaitu yang pertama, pers cetak lahir lebih dulu daripada pers penyiaran. Karena lembaga pers cetak memang lebih dahulu lahir daripada lembaga penyiaran. Sejak masa kemerdekaan, media penyiaran di Indonesia berpuluh-puluh tahun dikuasai oleh pemerintah, sehingga pers penyiaran juga merupakan pers pemerintah. Sejarah media di Indonesia. Sejarah pers di Nusantara dimulai sejak abad ke-8 ketika Gubernur Jenderal Van Imhoff mendirikan Bataviasche Novels tahun 1744. 3 abad setelah mesin cetak ditemukan oleh Gutenberg. Bila sejarah pers di Indonesia sejak berdirinya koran pertama tahun 1744, maka sejarah hukum media di Indonesia dimulai sejak keluarnya peraturan hukum tentang media yang pertama di Indonesia, yaitu tatkala pemerintah Hindia Belanda memberlakukan Reglement of the Drukwerken in Netherlands Indie tahun 1856. Dilihat dari sifat peraturannya, sejarah hukum media dibagi dalam 3 periode, yaitu yang pertama, periode sensor preventif, yang kedua, periode perizinan atau pemberedelan, yang ketiga, periode kebebasan pers. Media cetak dan media penyiaran. Perbedaan fundamental antara media cetak dan media penyiaran adalah dalam penggunaan alat untuk menyampaikan pesan kepada massa. Media cetak dalam menyampaikan pesan kepada massa atau kalayaknya dengan mencetak pesan-pesannya di atas kertas. Sedangkan media penyiaran menyampaikan pesan melalui teknologi komunikasi, baik berupa suara maupun suara dan gambar. Pesan berupa suara atau suara dan gambar tadi kemudian didistribusikan melalui frekuensi gelombang radio. Perbedaan media cetak dan media penyiaran juga terjadi dalam bidang pers. Meskipun ada kesamaan dan perbedaan antara hukum media cetak dan media penyiaran, namun keduanya memiliki prinsip dasar atau asas-asas yang sama. Pertemuan ke-6, yaitu fungsi pers dan kebebasan pers. Sebagai institusi kemasyarakatan, pers memiliki tanggung jawab sosial yang sangat besar kepada masyarakat. Secara umum, pers memiliki beberapa fungsi, di antaranya fungsi pers untuk menyiarkan informasi, fungsi pers untuk mendidik, fungsi pers untuk menghibur, fungsi kontrol sosial, dan pers berfungsi untuk mempengaruhi. Fungsi pers di Indonesia mengacu pada fungsi pers secara universal dan telah memiliki landasan serta pedoman. Rumusan fungsi pers di Indonesia termaktub dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang berbunyi sebagai berikut. Ayat 1. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Ayat 2. Di samping fungsi-fungsi tersebut, ayat 1, pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Karakteristik pers diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, proses komunikasi berlangsung satu arah. Yang kedua, komunikator melembaga. Yang ketiga, pesan bersifat umum. Yang keempat, media menimbulkan keserempakan. Yang kelima, khalayak heterogen. 6. Pesan-pesan yang disiarkan media cetak dapat disimpan. Yang ketujuh, pesan-pesan yang disiarkan media elektronik bersifat sekilas. 8. Daya persuasi media cetak lebih tinggi dibandingkan daya persuasi media elektronik. Peran umum pers. Menurut Karl Nordenstreng, diklasifikasikan
diklasifikasikan ke dalam 4 tahap, yaitu kolaborasi, pengawasan, lingkungan, fasilitator, dan kritikus. Sementara itu, menurut Justin Limpitlau, yaitu yang pertama sebagai pengawasan publik. Ada 3, yaitu lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Yang kedua, penyelidik. Yang ketiga, pendidik bagi publik. Yang keempat, penasehat bagi demokrasi dan pemerintahan yang baik. Yang kelima, katalis bagi demokrasi dan pembangunan. Kebebasan pers. Setiap tanggal 3 Mei setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Kebebasan Pers Sedunia. Peringatan ini merupakan salah satu upaya untuk mengevaluasi kebebasan pers di seluruh dunia, untuk mempertahankan atau melindungi media dari serangan terhadap kemandirian, serta untuk memberikan penghargaan kepada para jurnalis yang telah kehilangan nyawanya ketika sedang menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya. Yang dimaksud dengan kebebasan pers adalah kebebasan untuk mempublikasikan segala sesuatu tanpa adanya sensor sebelumnya dan sesudahnya. Di negara-negara demokrasi, pers yang bebas, independen, dan beragamnya media merupakan inti dari pemerintahan yang baik. Yang dimaksud dengan media yang bebas adalah media yang dapat memastikan adanya transparansi, akuntabilitas, dan aturan hukum. Yang kedua, media yang dapat mempromosikan partisipasi publik dan wacana politik. Yang ketiga, media yang dapat memberikan kontribusi untuk melawan kemiskinan. Manfaat mempelajari fungsi pers dapat memberikan berbagai manfaat, diantaranya yaitu kita dapat mengetahui berbagai macam fungsi pers yang berlaku secara universal maupun yang berlaku di Indonesia. Hal ini penting diketahui karena kebebasan pers dan kebebasan berekspresi dijamin dan dilindungi oleh konstitusi. Pertemuan ke-7 yaitu Dewan Pers. Dewan Pers adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia. Dewan Pers berdiri sejak tahun 1966 melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers. Fungsi Dewan Pers ada 3, yaitu menjaga kemerdekaan pers sebagai wujud hak publik untuk mengetahui dan memperoleh informasi serta berkomunikasi. Yang kedua, mengawasi kemungkinan penyalahgunaan profesi dan kemerdekaan pers. Yang ketiga, menjadi mediator untuk membantu menyelesaikan pengaduan masyarakat berkaitan dengan pemberitaan pers yang merugikan publik. Komisi-komisi yang terdapat dalam Dewan Pers adalah Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers. Yang kedua, Komisi Hukum dan Perundang-undangan. Yang ketiga, Komisi Pendidikan dan Pelatihan. Yang keempat, Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Hubungan Luar Negeri. Penafsiran Kode Etik Wartawan Indonesia atau KEWI. Yang pertama, wartawan Indonesia menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar. Yang kedua, wartawan Indonesia menempuh cara yang etis untuk memperoleh dan menyiarkan informasi serta memberikan identitas kepada sumber informasi. Yang ketiga, wartawan Indonesia menghormati asas praduga tak bersalah, tidak mencampurkan fakta dan opini, berimbang dan selalu meneliti kebenaran informasi, serta tidak melakukan plagiat. Yang keempat, wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, sadis, dan cabul, serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila. Yang kelima, wartawan Indonesia tidak melaporkan dan menyiarkan informasi yang tidak jelas sumber dan kebenarannya, rumor atau tuduhan tanpa dasar yang bersifat sepihak. Yang keenam, wartawan Indonesia tidak menerima suap dan tidak menyalahgunakan profesi. Sekian vlog
dari saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya guys. Terima kasih.